Izin Anda bacakan untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ini mengenai ada ahwat yang anaknya meninggal pada saat kecil, Ustaz. Nah, ini dia tanyakan bagaimana kehidupan anak kecil tadi di alam kubur. Lalu apakah kalau kita masih mengingatnya menandakan belum ikhlas, Ustaz? Nah, apakah anak tadi bisa memberikan syafaat kelak di akhirat, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, bagi mereka yang mendapatkan takdir musibah yang tidak sesuai dengan keinginan, maka hendaklah bersabar dan menerima takdir Allah, supaya hatimu jadi bersih, supaya engkau tidak hidup dalam penderitaan di dunia dan nanti di kuburan, karena nggak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa kok dia yang mati? Padahal anak rajin sholat. Padahal anak sholat malam. Kurang apa anak? Fulan tuh gak pernah sholat. Anaknya hidup. Sehat. Bagus-bagus anak. Hati-hati. Hindarin kita dari hal itu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun bagaimana kehidupan anak kecil di sana. Tentunya kita tahu. Ketika manusia belum baligh, pena malaikat itu diangkat, tidak mencatat. Sehingga wallahu a'lam bagaimana kehidupan dia, apakah dia di sana akan tidur, nyenyak, menikmatin kehidupan. Ruhnya, kita tahu ruhnya orang beriman itu akan berada di rongga burung hijau yang berterbangan di pohon-pohon surga. Kalau yang mati syahid lebih tinggi, sama berada di ruhnya burung-burung yang berwarna hijau, tapi dia terbang semau dia di surga Allah Azza wa Jalla, dan mereka punya gantungan-gantungan di bawah arsy Allah. Di situ mereka beristirahat. Jadi ketika anak itu anaknya orang Islam, semoga juga merasakan yang seperti itu. Adapun kalau bicara apakah ingat dengan anak itu pertanda dia nggak ridha, enggak. Gak apa-apa ingat sama anak. Bahkan ini yang menyebabkan kita mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah atas apa yang Dia berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersabar lagi. Ya. Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah ditinggal aku mati. Kita kebayang gak ditinggal mati Nabi SAW itu musibah? Sebagian kita enggak. Dia pikir musibah itu ditinggal mati anaknya. Oh, ini sesuatu yang dahsyat sekali buat dia. Ditinggal mati Nabi. Kok tidak merasa itu musibah? Itu musibah yang besar sebenarnya. Jadi mengingat musibah itu yang menyebabkan musibah kita jadi lebih ringan gitu. Kemudian apakah anak itu akan memberikan syafaat? Iya. Asalkan orang tuanya bersabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Di mana anak itu kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Memang di antara para ulama ada yang mengatakan syafaat bisa diberikan oleh anak itu kalau orang tuanya mengakikohin anak itu. Karena semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian memahami maksud digadaikan dia nggak bisa ngasih syafaat sampai orang tuanya mengakikohin dia. Tapi wallahu a'lam bishawab, tetap insya Allah akan memberikan syafaat kalau memang orang tuanya nggak mampu untuk akikah. Karena kita tahu hukum akikah sendiri sebagian ulama mengatakan hanya sunnah muakkadah, walaupun sebagian mewajibkan hal itu. Jadi insya Allah tuh anak tetap akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, asalkan orang tuanya nerima gitu loh dengan kematian dia. Karena ada orang tua yang stres jemaah, ada orang tua yang sampai gila ditinggal mati anak, dia tidak terima, dia mulai menyalahkan dirinya. Kenapa? Katakan qadarullah. 50.000 tahun sebelum langit ini ada, sebelum bumi ini ada, kematian anak kita ini sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, bagaimana bila ada kakek meninggal karena sakit dan belum sempat mengganti puasa Ramadan selama 1 bulan penuh? Nah, apakah boleh
cucu mengkodok puasa kakek tersebut? Kalau boleh, apakah puasa kodok tadi boleh digabung dengan puasa Senin Kamis niatnya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Nah, ya ahibati fillah. Kalau kakek itu sakit ya, kemudian dia meninggal dunia belum sempat membayar hutang tersebut. Jadi kalau meninggalnya umpamanya pas Ramadan dia meninggal dunia, maka nggak perlu dibayar karena bayarnya kan nanti setelah Ramadan sebenarnya. Namun kalau sang kakek itu dia sakit sebulan penuh nggak puasa tapi harapannya dia sembuh, kemudian dia masuk ke bulan Syawal ya, dia belum bayar tuh, tapi bayarnya nanti, kemudian meninggal dunia belum sempat bayar akhirnya dia, maka nggak ada masalah anaknya menggantikan puasa kakeknya, dia berpuasa. Kalau dikatakan bagaimana pelaksanaan puasanya, ya silakan mau puasa Senin Kemis, tapi niatnya mengkodok buat orang tuanya, bukan puasa sunnah. Tapi pelaksanaannya di hari Senin dan Kemis. Karena hari Senin dan Kemis ini hari diangkatnya amalan, harapan dia, ya dia bisa beramal yang lainnya, yang semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya minta penjelasan saat terkait dengan adanya hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, maka urusannya diserahkan kepadaku. Ini ada hadis riwayat Muslim, Ustaz, yang bunyinya, aku lebih utama dari setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, maka urusannya diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang di awal Islam, Rasulullah SAW itu tidak mau mensolatin mayit yang punya utang, kecuali ada yang mau nanggung. Kalau punya utang dia, Nabi tanya, punya utang nggak orang ini? Ini dari beratnya masalah utang. Beliau ingin mendidik para sahabat jangan mati bawa utang. Kalau bawa utang, Nabi nggak akan nyolatin. Ketika dikatakan punya utang, udah, sallu ala sahibikum, kalian yang sholatin, Nabi nggak nyolatin. Suatu hari ada sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah yang nanggung dia. Akhirnya Nabi mau sholatin orang itu karena ada yang menanggung. Setelah itu dengan berjalannya waktu ya, alhamdulillah kondisi ekonomi umat Islam membaik dan sebagian negara Islam punya benda istilahnya itu punya baitul mal, di situ ada harta yang memang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang nggak mampu. Maka Nabi SAW kemudian menanggung. Kalau ada orang mati lagi punya utang, Nabi yang nanggung. Karena adanya baitul mal tadi. Ditanggung sama Nabi SAW. Tapi Nabi sudah meninggal dunia. Sehingga tanggungan keluarganya lagi gitu. Kecuali ada baitul mal yang mau menanggung dia. Jadi itu ketika Nabi hidup alaihissalam. Dan itu di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW ketika memang ada harta yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga kalau punya utang itu dilunasin dari baitul mal. Utang orang tersebut, sehingga Nabi tetap mau mensolatin orang yang meninggal walaupun meninggalkan hutang. Adapun warisannya ya sudah buat keluarganya, Nabi nggak ada urusan. Hanya saja kita tahu jemaah bahwasanya pembagian waris itu kapan? Setelah pelunasan hutang dan penunaian wasiat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait memang kondisi keluarganya yang memang sudah meninggal ya. Mari kita sama-sama doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan beberapa ini terkait dengan COVID, Ustaz. Nah. Pertama, minta penjelasan Ustaz, apakah protokol pemakaman menurut COVID itu sudah sesuai dengan ajaran Islam? Dan kedua, ini ada contoh kasus di mana ada seorang ayah yang meninggal karena COVID, sehingga harus dimakamkan dengan protokol COVID dan di lokasi tertentu sesuai dengan aturan protokol COVID. Sementara pada saat ayahnya sebelum meninggal pernah berpesan untuk dimakamkan di tempat tertentu yang lebih dekat rumah dan khusus untuk Muslim saja, tidak bercampur gitu, Ustaz. Nah, terkait dengan pesan orang tua ini,
apakah anak sebaiknya mewujudkan keinginan atau pesan orang tuanya tadi atau membiarkan dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita harus berpikir memang ya, dengan kondisi COVID sekarang ini, kalau mati COVID, itu jenazah nggak balik ke rumah. Yang akhirnya ada dampak negatif ya. Bisa jadi yang nyolatin sedikit. Karena memang dia kayak kemarin itu ada kondisi jenazah yang kita minta untuk dibawa ke kampus kita supaya disolatin. Ternyata nggak boleh lagi, dulu masih boleh. Ternyata harus dibawa ke kuburan, disolatin di kuburan, sudah dia solatin di atas kendaraan. Kalau di rumah kan biasanya emak-emak, ibu-ibu semua masih bisa nyolatin ketika jenazah itu di rumah. Sekarang enggak, udah berangkat dari kamar mayit, kamar jenazah langsung ke kuburan. Bagaimana kalau memang dimandikan semuanya? Ya nggak ada masalah. Berarti sesuai gitu loh. Cuma kan kita yang nggak boleh memandikannya, kita yang nggak boleh ngurusinnya. Jadi ada petugas yang ngurusin. Kemudian kalau di peti nggak ada masalah kalau kondisinya seperti yang disebutkan tadi. Setelah dikuburkan, masalah kuburannya ini, kuburannya nggak boleh digabungin orang kafir sama orang Islam. Jadi kalau bicara kuburan COVID, ana wallahu a'lam, apa digabungin kafir sama muslim? Kayaknya enggak sih. Tetap ada walaupun satu lokasi umpamanya. Jadi kan ada lokasi tanah kuburan. Umpamanya ini tanah kuburan. Yang sebelah sini buat muslim, yang sebelah sini buat orang-orang kafir. Enggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau digabungin enggak boleh. Kuburan orang muslim khusus karena disitulah sebagaimana mereka hidup. Kondisinya mereka juga bersama umat Islam ketika dikuburkan juga bersama umat Islam. Orang-orang kafir di tempat orang-orang kafir mereka dikuburkan. Baik, kalau mau dipindah kuburannya gimana Ustaz? Karena pesan. Tergantung kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk dipindah, nggak apa-apa memindah kuburan itu. Apalagi kalau dikatakan tadi ada pesan ya untuk dipindah selama tidak memberatkan keluarga. Soalnya kadang-kala mau dipindah kondisinya sudah membusuk, ini itu macam-macam yang membuat keluarganya malah nggak nyaman nanti melihat orang tuanya seperti itu. Karena intinya dia dikuburkan di pemakaman yang syar'i dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikuburkan di kuburan keluarga, maka Anda rasa nggak ada masalah. Yang penting bagaimana sekarang keluarganya mendoakan orang tuanya. Karena kuburan itu dimanapun bisa jadi tadi taman-taman surga atau jadi lobang-lobang neraka. Memang ada sahabat Nabi yang memindah kuburan ayahnya, kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Dia nggak nyaman ketika ayahnya dikuburkan, karena dulu kuburannya massal. Dikuburkan sama orang itu kok nggak nyaman dia sama orang itu. Maka dia kemudian memindahkan kuburan ayahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya, bagaimana hukumnya membaca Quran dengan niat pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal? Dan apakah doa untuk orang meninggal diterima hanya dari anak yang soleh atau soleha saja, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, kalau bicara apakah menghadiahkan bacaan Al-Quranul Karim itu sampai kepada yang mayit, masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali, kalau nggak salah satunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berpendapat sampai. Sebagaimana sodakoh itu sampai. Jadi kita membaca Al-Quran Karim, kita niatkan buat orang tua kita umpamanya. Tapi ulama-ulama lainnya berpendapat tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal itu. Yang beliau ajarkan adalah sodakoh buat yang mati. Jadi kalau sodakoh sampai. Tapi kalau baca Al-Quran nggak sampai. Wallahu a'lam bishawab masalah ini. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Oleh karena itu, yang lebih selamat adalah mendoakan. Kalau mendoakan yang mati, semuanya berpendapat doa itu sampai. Karena doa itu minta sama Allah. Bukan amalan yang diberikan, tapi doa. Memohon kepada Allah ampunan. Memohon kepada Allah rahmat. Memohon Allahumma nawwir qabrahu. Ya Allah, berikan cahaya di kuburannya.
luaskan kuburnya. Jadi kita minta, apakah doa ini khusus buat anaknya? Tidak. Doa ini buat siapa saja. Kita boleh mendoakan orang lain, nggak kenal pun kita doakan. Bagaimana tatkala orang itu meninggal dunia, kita ke Masjid Nabawi umpamanya, ada jenazah. Ada 10 jenazah di situ. Kita nggak tahu siapa yang mati. Kita ikut sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca salawat. Takbir ketiga kita mulai berdoa mengatakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' mudkhalahum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Emangnya kita kenal sama tuh mayit? Nggak kenal. Maka kalau bicara doa, maka doa itu akan didengar Allah Subhanahu wa taala dan Allah insya Allah akan kabulkan. Hanya anak yang soleh ini nggak putus doanya. Kalau orang yang di masjid itu selesai dia doakan, selesai kholas. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak kenal sama siapa yang mati. Kalau kawan mungkin masih ingat ya. Ana ingat dengan beberapa kawan, masih ingat Ana. Ana kalau ingat sama dia, ya Allah ingat, jadi kita doakan dia. Tapi kalau nggak kenal, ya gimana mau doakan? Anak pun kalau nggak soleh, jangan dia doakan orang tuanya. Diri sendiri aja dia nggak pernah doain. Jadi kalau bicara doa, dari siapapun, bisa kita mendoakan orang yang meninggal dunia, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz, Ustaz. Ini masih tentang anak, Ustaz. Nah, ini kondisinya anaknya masuk agama lain, berarti murtad ya, Ustaz ya. Dan orang tua sudah tidak menganggap anak itu sebagai anaknya lagi. Nah, sekarang bagaimana orang tua tadi, Ustaz, pertanggungjawabannya? Apakah orang tua masih bisa masuk surga dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Apa doa, Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjadikan mereka penyejuk pandangan kita. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana anaknya yang sudah hidup bersama Nabi, didakwain, dikasih tahu, tapi tetap tidak mau menerima la ilaha illallah. Sampai tatkala perahu Nabi Nuh sudah berlayar, kemudian anaknya Nabi Nuh kelihatan sama Nabi Nuh. Dia sedang naik ke gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau gabunglah sama kami, naik sama kami. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah nih kecuali yang dikasih rahmat sama Allah. Kemudian datang ombak, tenggelam anak. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Artinya cinta naluri ya. Orang tua cinta sama anak gitu loh. Akhirnya dia ingin berdoakan gimana anaknya supaya selamat. Tapi nggak bisa. Allah katakan, Allah larang. Innahu laysa min ahlik. Itu bukan dari keluargamu lagi udah. Udah bukan dari keluargamu. Yang kafir udah bukan dari keluargamu gitu. Walaupun secara nasab bersambung gitu. Maka bagaimana dengan orang tua ini? Apakah dia tetap akan masuk surga ketika punya anak yang kafir? Tergantung. Apakah engkau nanti akan lolos dalam persidangan tersebut? Orang tua akan disidang. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang tua yang ternyata memang gak pernah mendidik anaknya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah. Agar orang tua ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga keluarganya, anak-anaknya. Apakah sudah dilakukan? Apa makna menjaga anak dari api neraka? Alimuhum wa'adibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jadi orang tua kalau sudah maksimal, ya udah. Dia memang nggak bisa memberikan hidayah. Asalkan dia sudah maksimal. Jadi apakah orang tua ini akan selamat dari api neraka? Ya nanti dia akan mengikuti persidangan. Kalau ternyata dia sudah maksimal, ya
Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apalagi memang Allah yang kasih hidayah dan Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Tapi kalau ternyata dia nggak maksimal, memang orang tuanya yang punya salah, dia nikah sama perempuan yang non muslim, kemudian dia suka bekerja kemana-mana, akhirnya anaknya ikut ibunya, kau tanggung jawab nantinya. Maka ketika engkau hidup, hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau memang murtadnya anaknya itu ada peran bapaknya. Semoga Allah menyelamatkan anak-anak kita dari azab neraka, jemaah. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada anak yang orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, ayahnya berniat, sudah menyampaikan niat ini, sudah menyampaikan keinginannya ini untuk mengumrohkan beberapa saudara yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci. Nah, kondisi sekarang kan qadar Allah tidak memungkinkan untuk berangkat karena kondisi, dan terlebih lagi orang-orang yang mau diberangkatkan ini usianya juga sudah tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan dengan persyaratan saat ini. Nah, orang-orang ini kemudian meminta agar dan sedikit memaksa Ustaz ya, agar uang umrohnya diberikan saja ke mereka untuk modal usaha dan untuk kebutuhan hidup gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz dalam menyikapi pesan orang tua ini? Apakah tetap menjalankan pesan orang tua ataukah kita menuruti keinginan orang-orang yang akan diberangkatkan umroh tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi memang wasiat dari orang tua itu ya kita harus tunaikan sesuai dengan wasiat. Apalagi kita mampu menunaikannya. Tinggal bagaimana dengan orang-orang tersebut. Mereka mau nggak diberangkatin umroh? Karena wasiatnya umroh. Tapi mereka juga punya hak untuk nolak. Dia mana enggak lah. Aku nggak mau umroh. Aku memang belum mampu gitu loh. Nanti nggak enak kalau berangkat umroh dengan uangmu, nanti diingat-ingat ini itu. Nggak apa-apa. Ini bicara para ulama, apakah jadi wajib orang itu kalau dikasih uang? Apakah jadi wajib buat dia berangkat umroh? Sebagian mengatakan tidak, nggak jadi wajib buat dia karena bukan uang dia nggak mampu tetap. Jadi kalau bicara sekarang kondisinya mereka minta uang tersebut tapi wasiatnya untuk umroh, maka ana rasa ya wasiat itu dilaksanakan kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Kalau bicara orang itu orang yang sudah tua renta, orang yang sudah nggak bisa lagi berangkat umroh, ya kita tawarin dibadalin. Gimana nih? Kau mau dibadalin sehingga kau dapat pahala umroh? Bayarin orang, karena wasiatnya umroh ya. Kecuali memang nggak mungkin lagi ya uang itu diberikan kepada mereka sehingga orang tua tetap dapat pahala dari niat itu. Tapi kalau masalahnya mereka nggak mau, mereka menuntut uang itu diberikan mereka, ya kita nggak harus kasihkan kepada mereka. Terus gimana? Ya tinggal kasih pilihan. Mereka mau berangkat umroh, kalau enggak ya sudah. Mungkin dikasihkan kepada yang mau berangkat umroh yang lainnya. Artinya wasiat untuk memberangkatkan umroh itu dijalankan. Jadi wallahu alam jamaah, kalau bicara tadi mereka memaksa meminta, apakah pihak pemilik itu bisa memberikan? Ya kalau memang ada opsi mereka bisa pilih, berarti nggak ada masalah. Mau berangkat umroh atau mau diambil duitnya. Kalau orang tua pesennya kayak gitu. Tapi kalau pesennya orang tua hanya untuk umroh, ya diberangkatkan umroh aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya begini Ustaz. Kalau kita pernah zolim kepada orang lain dan sekarang kita sudah mulai merubah diri, bertobat dan ingin meminta maaf kepada orang tersebut, tapi ternyata kita sudah tidak bisa menemukan lagi orang tersebut Ustaz. Alamatnya tidak ketahuan, kondisinya sekarang di mana beradanya tidak ketahuan Ustaz. Nah, kalau menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana kita meminta maaf atas kezoliman kita terhadap orang tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Naam jamaah. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan karena kuburan itu awal dari persinggahan, bisa jadi kegelapan itu pun akan dirasakan di kuburan nantinya. Karena kezaliman yang dilakukan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang pernah mendolimin orang lain, sekarang minta maaf, minta dihalalkan. Sebelum datang hari yang nggak berguna, harta, wala, anak-anak. Terus gimana kalau orang itu menghilang? Ya kita berusaha untuk mencari. Kalau nggak ketahuan, kita doakan itu orang. Kita berdoa memohon kepada Allah untuk orang-orang yang pernah kita sakiti. Setelah itu perbanyak sedekah. Kenapa para wanita disuruh banyak sedekah sama Nabi SAW? Kan kesalahannya itu sama suaminya. Dia kufur sama suaminya, dia lupa sama kebaikan suaminya. Akhirnya disuruh banyak sedekah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya di antara faedah sedekah itu tadi dapat menghapuskan dosa kita, meringankan dosa kita sama orang lain. Jadi pahala sedekah itu dapat meringankan hal itu. Yang tadi kita sudah minta maaf sama orang itu, tapi ketahuilah kalau kita ngambil uang orang tersebut, maka cari ahli warisnya untuk mengembalikan uangnya. Kalau nggak ketahuan, ya udah disedekahin atas nama orang-orang yang pernah antum ambil uang mereka umpamanya. Itu kalau memang urusannya dengan uang. Tapi kalau kita sakitin, kita ribain dia umpamanya, kita pernah maki dia, kita pernah mukul dia, maka antum doakan mereka dan antum berbanyak sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan hati saat beramal, Ustaz? Awalnya kita ikhlas, Ustaz, tapi saat mendapat balasan yang kurang baik dari orang lain, malah jadi mengganjal gitu di hati kita. Jadi kita akhirnya suka mengingat kebaikan yang telah dilakukan tersebut kepada orang lain tadi gitu. Bagaimana menyikapi kondisi ini, Ustaz, supaya niat beramal kita tuh jadi bisa diperbaiki lagi, Ustaz? Karena takut nanti gara-gara perasaan mengganjal tadi malah jadi masuknya tidak ikhlas, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Naam jemaah. Ini berat ya. Makanya antum kalau berbuat itu memang lillahi ta'ala. Antum yakin dapat balasan dari Allah. Yakin. Keyakinan ini yang akan membuat kita nggak peduli sama balasan orang itu. Dia mau balas apa sih sama anak? Anak kasih duit 1 juta sama dia. Dia mau balas 10 juta. Nggak mungkin. Allah janji ngasih aku 770 kali lipat atau 700 kali lipat. Makanya ketika berbuat baik sama orang, niat pahala dari Allah aku cari. Nggak peduli orang itu mau ngomong syukron, nggak ngomong syukron. Jadi harus dihadirkan itu bagaimana besarnya karunia Allah. Sehingga kita nggak butuh sama orang-orang itu. Kita terus berbuat baik ya. Sampai bagaimana sebagian salafus soleh, kalau lihat pengemis ya, yang memang benar-benar orang yang nggak mampu, itu bahagia banget. Alhamdulillah yang akan menjadi tempat nitipin duit. Nih orang nitipin, kita titipin duit sama dia tuh. Nggak ada harap balasan dari dia. Maka caranya memang untuk menjaga hati ini, kita lihat pahala yang Allah telah janjikan. Sehingga kita melihat remeh sekali. Kalau orang itu balas sama kita, enggak, anak nggak berharap balasan dari engkau. Anak berharap dari Allah. Yang jauh lebih besar. Sehingga berusaha kita. Makanya kalau kita ngelihat orang itu kok balasnya nggak benar ya, kita udah sering bantu dia, pas kita susah dia lupa sama kita, berarti kita berharap balasan dari dia. Ada harapan. Maka caranya putus itu harapan. Dan kau pandang manusia ini makhluk yang lemah, nggak akan bisa membalas. Maka mintalah balasan dari Allah SWT sambil menjaga hati kita ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada satu doa lupa. Nabi ngajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Dan aku mohon maaf kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu. Ampuni aku ya Allah. Ini berkaitan dengan syirik besar, syirik kecil juga kita kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kita minta ampun. Apalagi yang berkaitan dengan riya, kita kadang-kala sadar kalau itu riya, maka kita minta perlindungan sama Allah supaya kita diselamatkan dari penyakit ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada jamaah yang punya penyakit kronis, Ustaz. Sehingga apabila timbul rasa sakit yang begitu luar biasa, itu selalu dia sampai muncul keringat dingin, dan yang paling mengerikan dia selalu merasa takut
bahwasanya rasa sakitnya ini akan membawa dia kepada ajalnya. Nah, rasa takut akan sakit karena akan mati karena sakit ini, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang kena penyakit, ketahuilah bahwa rasa sakit itu penghapusan dosa. Rasa sakit itu pengangkat derajat. Bayangin kalau orang ini sakit 10 tahun ya, bagaimana dosa-dosa dia kalau dia sabar menghadapi hal itu. Rontok tuh dosa-dosanya. Sampai kata Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِمْرِئٍ. Orang tuh akan dikasih bala, ada yang dikasih bala. Terus sampai dia berjalan di muka bumi dalam kondisi gak punya dosa. Artinya dia hidup dosanya udah habis, sudah bersih. Subhanallah, tinggal diangkat derajatnya lagi, diangkat derajatnya lagi. Maka kalau bicara bagaimana rasa takut, ketika sakit itu datang, yang pertama engkau harus menjadikan penyakitmu itu sebagai keyakinan bahwa situ ada penghapusan dosa. Kalau takut mengantarkan ke ajal, maka tatkala itu baca la ilaha illallah. Dan biasanya kalau orang sudah ajalnya datang, dia akan melihat malaikat-malaikat Allah datang mencabut nyawa dia. Selama itu belum datang, berarti engkau belum datang ajalmu. Maka teruslah memohon kepada Allah husnul khatimah, dan semoga penyakit itu tadi jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini kalau sekarang jamaah ini dihantui rasa bersalah karena dia tidak bisa mendampingi orang tuanya atau tidak bisa merawat dengan baik orang tuanya di saat-saat terakhir karena kondisi COVID ini, dan ada juga karena kondisi lokasi yang berjauhan, Ustaz. Sehingga di saat kepergian orang tuanya dia tidak bisa mendampingi dan tidak bisa terawat. Nah, bagaimana menyikapi rasa bersalah ini, Ustaz, yang selalu menghantui? Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Jadi terkadang kita itu baru menyesal tatkala orang tua kita pergi meninggal dunia. Maka yang masih hidup orang tuanya, jangan sia-siakan. Kita nggak tahu kapan ajal datang menjemput mereka. Apalagi di saat kondisi orang tua kritis ya. Berusaha anak itu untuk berbakti. Karena kalau udah mati selesai. Kita ada kebaktian setelah kematian. Maka buat yang tadi merasa bersalah, engkau perbanyak sekarang amalan kebajikan buat orang tua. Mendoakan orang tua. Bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita ya. Kemudian bagaimana kita sedekah buat orang tua untuk menebus yang perasaan salah tadi. Kalau bicara nanti pembagian waris umpamanya bagaimana ngobrol sama keluarga, adalah berapa sepertiga yang diwakafkan buat ibu kita, buat orang tua kita. Untuk menebus perasaan salah tadi. Karena memang ada anak-anak yang kurang perhatian gitu loh. Dia masih berpikir orang tuanya masih berumur panjang sehingga dia masih kemana-mana. Ketika meninggal dunia, ya sudah qadarullah wa masya'al, tapi masih bisa untuk memperbaiki hal itu. Bang Safar, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih Bang Safar. Siap, Ustaz, insya Allah. Baik, Ustaz, kalau gitu ini soalnya pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ustaz. Apakah di dalam kubur kita nanti langsung disiksa oleh malaikat? Dan bagaimana dengan amal jariah kita yang lainnya yang masih insya Allah pahalanya mengalir? Apakah amal-amal jariah kita ini bisa membantu kita dari siksa di kubur, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Subhanallah. Naam jamaah. Jadi kalau bicara di kubur apakah langsung disiksa? Tadi kan disampaikan hadis Nabi SAW. Akan ada fitnah di sana. Akan ada ujian. Pertanyaan. Lulus apa tidak? Ketika lulus, alhamdulillah. Yang sesudahnya akan lebih ringan. Tapi nggak lulus, yang sesudahnya akan lebih berat. Namun ada orang-orang yang lulus. Secara pertanyaan dia menjawab benar. Jawabannya, Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ada amal-amal keburukan dia. Dia punya banyak dosa. Dia muslim yang punya banyak dosa. Maka azab kubur itu dapat meringankan buat dia nantinya ketika dia di padang mahsyar. Dan boleh jadi azab itu jadi lebih ringan karena syafaat Nabi SAW.
Ingat ketika Nabi menancapkan 2 pelepah kurma dengan harapan diringankan adab buat mereka. Atau dengan doa, anaknya terus beristighfar, mohon ampun buat orang tuanya. Kalau bicara utang ya, anak yang melunasi utang orang tuanya sehingga orang tuanya tidak terbebani dengan utang tersebut. Ini termasuk meringankan yang di sana. Atau juga kalau bicara tadi amal jariah orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang punya masjid, ya bangun masjid, tapi masjidnya belum dipakai gitu. Ini itu belum jadi. Tapi setelah masjidnya jadi, banyak orang yang sholat di sana, manfaatnya banyak. Mudah-mudahan hal itu menjadi pahala buat orang tuanya dan meringankan azab itu. Oleh karena itu, yang masih hidup, perbanyak sedekah. Kalau bisa wakaf. Kemudian perbanyak anak. Karena Nabi SAW mengatakan anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Artinya akan mendoakan orang tuanya. Dan nanti kalau mereka meninggal sebelum balik, umpamanya akan jadi syafaat buat orang tuanya. Intinya jaga hati kita, niatkan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada dendam, iri, macam-macam. Dan jangan ada kesyirikan apalagi. Sesuai dengan bersihnya hatimu, terangnya hatimu, maka akan terang pula kuburan kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit, maka kuburan kita akan jadi sempit dan penuh dengan kegelapan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Bang Safar. Jazakumullah khairan.